Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diisi. Baiklah, mulai pembelajaran kita hari ini. Coba materinya tentang potensi dan persebaran pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia, utamanya itu ada di daerah Kepahyang. Bacaan entah yang karyanya itu yang terlihat di layar kami. Bu, Ya, kompetensi silakan dasar menganalisis ketahanan pangan nasional menjadi penyediaan bahan industri serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian pertanian dan perkebunan di Indonesia. 2. Mengklasifikasikan jenis pertanian dan perkebunan di Indonesia. 3. Menganalisis persebaran hasil pertanian dan jenis tanah. 4. Menghasilkan solusi ahli fungsi lahan pertanian. Ya, jadi itu kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai dalam pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita melihat dulu materi apa saja yang kita pelajari. Ini pertanian itu adalah tentang bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengolahan hasil bumi, dan pemasaran hasil bumi. Jenis pertanian itu ada tanaman makanan, perdagangan ini sepertinya banyak di daerah Kabupaten kan? Pertanian subsisten perusahaan. Kemudian jenis pertanian itu macam, ada yang jenis pertanian lahan basah seperti sawah irigasi, tak ada hujan, kemudian ada lahan kering, tegalan dan ladang. Nah, sedangkan yang jenis pertanian ke-9 itu adalah pertanian spesialisasi dan diversifikasi. Jadi seperti contoh di gambar. Kemudian ada perkebunan. Perkebunan ini biasanya identik dengan tanaman yang keras, bukan semusim. Kemudian jenis perkebunannya itu ada perkebunan yang besar, yang diolah oleh perusahaan atau komersil, seperti di Kabupaten apa itu? Ada. Contohnya ya. Kemudian ada perkebunan rakyat yang diselenggarakan oleh rakyat atau tidak berbadan hukum. Ini untuk yang pribadi. Pasti orang tua kalian di daerah sana punya. Di pertanian di daerah Kepahyang, itu contohnya ada perkebunan yang tersebar di berbagai kecamatan. Ini contoh potensi sawah tahun 2016. Kemudian ini potensi palauja, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Luasnya mulai dari karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, dan coklat. Jadi untuk kalian ketahui, daerah Kepahyang ini apa? Penghasil yang paling besar. Kopi, Bu. Kopi, Bu. Nah ini untuk kalian ketahui, kita Kepahyang ini adalah lumbung kopi nomor 3 terbesar untuk daerah Indonesia. Untuk di daerah Bengkulu sendiri kita nomor 2 setelah Rejang Lebong, di termasuk sangat besar. Ada permasalahan kita yang tadi, masalah alih fungsi sawah. Kira-kira dari video yang kalian saksikan tadi dan gambar yang sedang kalian lihat ini, kalau sawahnya itu dialih fungsikan apa dampaknya? Lahan pertanian, banyak buruh tani yang menurun, akan berdampak juga pada kondisi ketahanan pangan. Iya, benar sekali. Jadi dengan berkurang lahan akan otomatis berpengaruh kepada produksi kita. Selama ini produksinya besar, dengan berkurang pasti produksinya akan lebih kecil. Jadi akan berpengaruh dengan ketahanan pangan. Harga beras akan semakin Naik. Supaya kita lebih belajarannya lebih fokus, kita akan membuka LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah lihat linknya, sudah dapat kan? Link LKPD. Sudah, Bu. Ibu bagi dulu pokoknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok 1 nanti coba buka. Kelompok 1 itu Dinda, Muhammad Aryansa, Naufal, Alfurido, kemudian Wulan, Septiana, dan Deni. Kelompok 2 Depa, Triwahyudi, Mila, Akrim, Nikan, dan Anissa. Kelompok 3 Lolika, Gelen, Dela, Maria, Heni, dan Ani. Kelompok 4 Dini, Genta, Zaki, Putri, Suci, dan Nora. Jadi di antara tiap kelompok silakan berdiskusi melalui WA, kemudian nanti silakan isi LKPD-nya, kerjakan sesuai dengan perintah di LKPD-nya. Ya, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Silakan. Ibu bisa cek dari sini ya. Bu, misinya di kertas, Bu. Ya, Misinya di kertas gitu atau langsung di linknya itu? langsung di LKPD. Kalau mau di kertas, mau bikin apa
rancangan dulu nggak apa-apa, nanti pindahkan di LKPD. Kalau mau langsung ke LKPD juga boleh. Oke, Bu. Siap, Bu. Kak, LKPD-nya ya. Bu. Sudah ada yang bisa Kelompok sudah dibuka, Bu. Untuk analisis masalahnya gimana, Bu? Boleh ya, langsung ke tadi, artikelnya? silakan. Oh, boleh. Yang lain, yang pasti bahasanya kan tentang alih fungsi lahan persawahan tuh. Jadi nggak harus di artikel, itu fungsinya kalau menggunakan Alih fungsi internet sawah. itu boleh dari Iya. sumber. Ya, boleh menggunakan artikelnya, boleh dari internet. Yang penting masih berhubungan dengan alih fungsi lahan sawah. Untuk yang nomor 2 kan sudah Ibu bagi per kecamatan itu. Cukup yang di kecamatan masing-masing saja. Bu, untuk analisis masalahnya Ya, itu silakan harus diskusi. satu atau boleh lebih, Bu? Boleh lebih dari satu, lebih bagus. Berarti lebih banyak yang kalian temukan. Iya, Bu. Kelompok 3 udah mulai kerja itu kayaknya. 3 nih. Kelompok 3 ini Lolika, Jala, Galen, Maria, Heni dengan Anggraini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan hasil diskusi kelompok kami. Analisis masalah pengalihan fungsi lahan persawahan menjadi perumahan. Solusi masalah. Yang pertama, pemerintah mengadakan penyuluhan terhadap petani mengenai pentingnya persawahan yang harus ditingkatkan. Yang kedua, memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Soal nomor 2, tuliskan potensi dan persebaran hasil pertanian perkebunan jenis tanah di Kabupaten Kepahyang. Kabawetan adalah jenis tanah regosol dan litosol. Sedangkan hasil pertanian perkebunan ialah teh. Yang kedua, Kecamatan Hujanmas. Pozolik merah kuning diikuti oleh tanah jenis aluvial. Hasil pertanian daerah Hujanmas adalah kopi. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 1, ini kami akan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, analisis masalah dan solusi masalah. Analisis masalahnya, nomor 1, alih fungsi lahan yang terus meluas. 2, alih fungsi lahan sawah sampai lahan pertanian. Yang ketiga, kurangnya minat petani untuk menanam padi. Solusi masalah dari kami adalah 1, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nomor 2, pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ketiga, pengendalian LP2B. Dan yang ketiga adalah pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Nomor 2, tuliskan potensi dan persebaran hasil pertanian atau perkebunan dan jenis tanah di Kabupaten Kepahyang. Nomor 1, nama kecamatan Kepahyang, jenis tanah Utosol, Doslik, Ombisol. Hasil pertanian atau perkebunan jagung, ubi, jalar. Nomor 2, Muara Kemumu, jenis tanah kuning dan tanah gembur. Hasil pertanian atau perkebunan padi, sayuran, kopi. Itu tadi hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan dari hasil diskusi kami sebagai kelompok 4. Untuk soal pertama yaitu tuliskan pendapat kelompok kalian untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya alih fungsi lahan merupakan fungsi atau merupakan perubahan fungsi atau kawasan lahan dari fungsi semua menjadi fungsi lahan yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Nah, contoh dari alih fungsi lahan ini sendiri seperti lahan hutan menjadi pertanian, sawah menjadi pemukiman, saluran irigasi menjadi pemukiman. Dari alih fungsi lahan sendiri ini akan mendapatkan dampak negatif bagi kita sendiri. Seperti contohnya adalah berkurangnya lahan pertanian sehingga menurunnya produksi pangan. Baiklah, untuk analisis masalah di sini kami akan mengambil contoh alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Yang kedua adalah
Dengan mengadakannya sebuah penyuluhan, banyaknya dampak negatif dari alih fungsi lahan yang berlebihan kepada masyarakat. Yang ketiga dengan strategi pengendalian alih fungsi lahan. Pertanian, secara umum, strategi ini meliputi pemberian bantuan. Yang kedua yaitu tuliskan potensi dan sebaran hasil pertanian atau perkebunan dari jenis tanaman di Kabupaten Kepahyang. Yang pertama tentang Kecamatan Merigi. Di Kecamatan Merigi ini memiliki jenis tanah legosol, litosol, dan podosfik. Hasil pertanian Merigi ini didominasikan oleh komoditas kopi, tetapi masih ada hasil pertanian lain seperti jagung, ubi kayu. Yang kedua adalah Kecamatan Tebatkarai. Jenis tanah Kecamatan Tebatkarai adalah ligosol, litosol, dan podosfik. Hasil pertanian atau perkebunannya hampir sama dengan Merigi. Hasil pertaniannya didominasikan oleh kopi, tetapi masih banyak lagi hasil pertanian lain seperti padi, jagung, ubi kayu. Sekiranya itu hasil diskusi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baiklah, analisis masalah. Masalah yaitu alih fungsi lahan sawah yang terjadi di daerah tanah hujan dan rawa yang menjadi perumahan atau permukiman warga lebih memilih menanam coklat dan kayu sengon akibat petani kurang minat memanen padi karena nilai kurang ekonomis. Namun faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah rendahnya serap panen, mahalnya harga pupuk, dan faktor lain, yaitu sebagai faktor eksternal. Ada dampak dari alih fungsi produk meningkatnya rasa produksi beras. Adapun dampak dari alih fungsi lahan yaitu hilangnya produk padi, menurunnya produk konsumsi beras, hilangnya mata pencairan pada buruh tani dan meningkatnya harga produksi beras. Solusi masalah yaitu melakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat, memberi bantuan berupa sembako. Yang kedua yaitu tuliskan potensi dan persebaran hasil pertanian atau perkebunan dan jenis tanah di Kabupaten Kepahyang. Nama kecamatan Bermani Ilir, jenis tanah yaitu regosol. Hasil pertanian atau perkebunan yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Nama kecamatan yang kedua yaitu Seberang Musi. Jenis tanah yaitu regosol. Hasil pertanian atau perkebunannya yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, karet, kelapa sawit, kopi, lada, dan kakao. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil peta yang telah kalian kerjakan dan dikirim di grup WA. Selanjutnya silakan kerjakan soal yang telah dibagikan linknya. Coba lihat hasil evaluasi kalian, nilainya lumayan bagus-bagus. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah dampak alih fungsi lahan pertanian akan berpengaruh pada kondisi ketahanan pangan. Yang kedua adalah tentang komoditas pertanian itu dipengaruhi oleh konstruksi dari tanah tersebut. Jenis tanah mempengaruhi hasil komoditas yang dihasilkan dari sebuah wilayah. Terima kasih. Itulah tadi kesimpulan dari teman kalian. Terima kasih. Pembelajaran kita sudah berakhir. Depan kita akan mempelajari tentang perikanan dan peternakan. Nanti dipelajari dulu. Silakan pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum belajar siang hari ini adalah kita sesuai kebijakan. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak. Semoga kita terhindar dari segala penyakit dan selalu diberi oleh kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu.